Oke guys, jadi per hari ini ya secara resmi Bitcoin udah terjun bebas lagi di bawah level terendah kita yang ada di tanggal 9 November yaitu 15.600 US dollar ya. Sempet tadi pagi tuh 15.4 ya. Jadi welcome new low untuk Bitcoin per hari ini dan ini membuktikan bahwa memang ternyata downtrend belum selesai untuk Bitcoin, bahwa support itu atau bottom itu belum terbentuk teman. Jadi bisa aja kita jatuh di bawah level 15 teman ya, entah 14, 13 atau bahkan ke level 10 sampai 9. Kalau menurut kalian saat ini cocok buat membuka position long atau position short, ya gue bisa rekomendasiin kalian bisa buka melalui platform BingX. Ini adalah salah satu platform futures yang gue pakai sampai saat ini karena dia memiliki fitur keunggulan copy trade yang jarang ada di market yang lain. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalnya kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya. Jadi jangan dilempar ke gua. Ya gua nggak memaksa lah teman ya. Kalau misalnya kalian pengen ikutin gua, nanti gua open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gua sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gua aja. Jadi di sini gua ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman di sini ya. Dan kalau misalnya kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX. Linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi seperti yang gue bilang bahwa dalam time frame daily pun, nah kita secara resmi sudah break di bawah symmetrical triangle ini ya. Dimana ya sebelum-sebelumnya kita biasanya dibawa naik dulu ya, lalu abis itu kita dibawa turun kembali teman di sini. Ini juga dibawa naik lalu dibawa turun, ini juga dibawa naik lalu dibawa turun, tetapi kali ini malah kita dibawa turun terlebih dahulu. Makanya dari kemarin-kemarin gue juga belum membuka trade baru di BingX juga ya, karena ya gue masih tentatif temennya, gue takut kena perangkap prank pola ini temennya, karena pola ini rata-rata suka banget ngeprank orang teman. Jadi biasanya kalau misalkan kita breakout temennya dari pola ini, kita biasanya dijatuhin temen. Nah kalau misalkan kemarin yang terjadi breakout, gue bakalan buka posisi short. Cuman kan itu nggak terjadi ya, seperti yang gue bilang, kalau misalkan terjadi teman sesuai dengan plan dari video-video sebelumnya. Kalau misalkan memang terjadi breakout entah ke level 18.000, 18,5, maka di sana gue akan membuka posisi short teman, karena ada banyak resist di area level 18.000 ini teman. Dua kali resist 18.1 dan 18.7 teman di sini ya. Lalu kalau misalkan yang terjadi ternyata breakdown, ya udah gue bakalan diem dulu di sini teman-teman ya, karena memang kalau misalkan kita short teman, seperti yang kita tahu kan ini kan adalah pola yang biasanya suka ngeprank orang teman ya. Jadi bisa aja kita dikasih pertanda break support teman, habis itu kita short, nggak taunya dia malah naik ke atas teman. Apalagi nih volume ketika kita break support dari 15,6 ini tuh cuman kecil teman ya. Harusnya kan kalau misalkan volume besar teman ya, kita membentuk new low, kita membentuk support terendah terbaru teman, harusnya at least teman ya, at least kita turun sebanyak sebelumnya teman. Ini terjadi biasanya turun sampai sekitar 4-5% ya. Jadi harusnya dari sini maybe kita langsung drop ke level 15.000 awal atau 14.000 akhir gitu ya. Tetapi kita di sini cukup nahan teman. Kita cuman turun 100 poin dari support kita yang ada di level 15.600. Nah, di sini gue takutnya ada pola prank yang terjadi teman ya. Kayak kita dibawa turun teman ya, jebol support baru, orang-orang banyak yang nge-short, lalu setelah itu kita malah dibawa diangkat naik ke atas teman. Jadi sama seperti pola-pola prank sebelumnya teman ya. Kayak misalkan ini kita dibawa breakout, abis itu kita dibanting ke bawah. Yang satu ini juga sama, kita dibawa breakout, abis itu kita dibanting ke bawah seperti ini. Nah bedanya ini mungkin teman ya, mungkin gue juga nggak tahu ya, nggak ada probabilitas 100%. Maybe kita dibawa ke bawah, abis itu kita di prank ke atas seperti ini. Kalau misalkan ini memang terjadi, maka nanti gue akan short di daerah resist ya, antara di level 18.000 atau di level 18.500, karena gue udah dapat sedikit info bahwa ini teman-temannya support ini menandakan Bitcoin belum bottom teman-temannya. Buktinya dia masih bisa break di bawah level berapa nih support terendah dia gitu ya. Kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya konsolidasi sebelumnya, nah di sini kan
Ini di level 17.6 ini kan kita at least nggak pernah nyentuh 17.6 ini lagi teman ya. Bahkan terendah aja nih 18.000 doang nih di sini teman. Jadi kita nggak pernah terjun di bawah 17.6 sampai teman ya, sampai baru kemarin terjadi teman ya, breakdown besar-besaran terjadi gitu. Dan kalau yang ini aja, ini baru hitungan seminggu lebih tapi kita udah break support terendah kita gitu yang ada di tanggal 10 November. Kalau ini kan berlangsung sampai 4 bulan teman ya, dari bulan Juni sampai bulan November tuh udah 5 bulan baru kita break support. Nah, ini baru hitungan 1 sampai 2 minggu kita aja udah break support terbaru lagi. Jadi kalau misalkan kita mantul ke atas seperti ini, nah mungkin di sana gua akan membuka posisi. Itu menurut gue menandakan bahwa teman-temannya dalam seminggu aja kita udah break support terendah. Menurut gue Bitcoin belum nge-bottom teman-temannya, masih ada potensi pelemahan terjadi pada Bitcoin lagi. Untuk saat ini buat yang nge-short menurut gue wajib hati-hati juga, buat yang nge-long ya menurut gue juga wajib hati-hati juga gitu. Dua-duanya agak beresiko gitu ya. Buat yang nge-long ya bisa aja gitu ya. Ini kita udah break support ya bisa jadi ya kita turun terus teman-temannya seperti itu. Karena potensi penurunan ya, kalau misalkan kita ukur dari pattern breakdown ya teman ya, ini kita ketemu level sekitar 13.900 sampai 14.000 awal untuk Bitcoin. Jadi well bisa aja ya kita lanjut turun terus teman. Tapi ya saran dari gue ya lebih baik menunggu reaksi market terlebih dahulu teman ya. Lebih baik kan enaknya itu kita nge-short itu di daerah resist teman. Contohnya di level 18 atau 18,5. Ini memang kita ngelong di area support memang bener teman-teman ya. Cuman kan supportnya ini kan so far kan kita mengalami downtrend teman-teman ya. Jadi ya ini yang kita alami barusan aja ini breakdown besar-besaran terjadi dari level 21 sampai 16.000. Jadi kalau misalkan kita pengen ngelong di area ini teman-teman ya, ini menurut gua enggak banget karena barusan aja terjadi break support teman-teman ya, terbaru nih. Low terendah ini baru aja terbentuk. Jadi kalau misalkan pengen ngelong ya hati-hati juga karena kita bener-bener nggak tahu apakah memang ini adalah bottom sementara gitu ya, karena kalau buat bottom yang bener-bener bottom menurut gue itu mungkin ada di level 10 sampai 9k teman ya. Jadi gue memang flip bearish semenjak kita breakdown dari level 17.6 ini adalah low dari bulan Juni kemarin. Jadi karena kita memang nggak bisa memprediksi 100% pasti apakah ini bottom sementara untuk Bitcoin atau tidak, atau bisa jadi dia jebol supportnya lagi, ya lebih baik nunggu reaksi market aja teman-teman ya. Untuk ngelong atau nge-short, menurut gue sangat nggak disarankan dulu untuk sementara gitu. Kita lihat dulu nanti pergerakan market berikutnya bakalan kemana ya. Well, itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, ini hanyalah trading plan gue sendiri, trading strategi gue sendiri. Gue masih wait and see. Jadi ini adalah yang nanti gue akan eksekusi, jadi jangan ikut-ikutan. Itu aja teman-teman pesan dari gue, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.